Itu mesinnya kenapa Bu akhirnya? Nggak taunya boringannya miring. Boringan doang miring. Sampai puyeng pala gua. Pengen gue jedodin tembok be. Puyeng dipikirin. Enak ya enak rame-rame bareng-bareng. Jangan cuma enak ngomong doang ABCD, bahasa basinya kagak ada. Gue pengen timpuk gue ya pakai kunci. Kalau mau belajar paranin lah mekanik, jangan segan-segan. Mekanik pasti mau kok. Nggak ada yang namanya mekanik tit ilmu tuh nggak ada. Semua mekanik tuh bahaya ilmunya. Buat apa juga sih ilmu ditahan-tahan? Nggak ada penerusnya kalau kata meninggal. Mending diumbar buat orang. Kali ini kami masih membahas seputar kehidupan di dunia drag bike. Akan tetapi, persepsi yang kami ambil sekarang berasal dari balik layar kehidupan balapan liar. Di mana selain joki yang berbicara, mesin juga salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai kemenangan. Hai, gue Aul. Kalau kalian udah nonton video kita yang sebelumnya, kalian udah tahu gambaran bagaimana sih dunia balapan itu kayak gimana. Nah, untuk melengkapi informasi kalian, hari ini di Urban Stream kembali menghadirkan narasumber, dan ini dari balik layar nih, bukan dari jokinya atau dari pembalapnya. Boleh kenalin diri dulu? Oke, perkenalkan nama gue Rizky Febriansah, biasa dipanggil Amboy. Nah, terima kasih Amboy sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan hari ini Amboy akan cerita tentang dunia perbengkelan, dunia permekanikan dari si ajang balapan-balapan ini ya. Oke, jadi seterusnya akan gue manggil lo Amboy aja ya. Oke deh. Oke, firstly first. Sejak kapan sih lo udah mulai menggeluti dunia bengkel ini nih Boy? Sejak kapan ya? SMP sih, kelas 2 SMP gue udah masuk ke dunia motor. Udah mulai ngoprek-ngoprek motor. Udah mulai seneng lah ngoprek segala macem lah. Dan dari situ gue mulai dikenalin sama guru gue, sama mekanik gue. Dan sampai sekarang gue masih main motor. Masih main motor. Jadi emang awalnya tuh emang secara apa? Iya. Secara sukarela buat aduh gue pengen belajar nih gitu. Ya emang hobi gue ngoprek-ngoprek. Dari dulu apa yang gue ngoprek-ngoprekin gue mah. Oh, udah berarti dari awal banget emang udah seneng buat ngoprek-ngoprek motor. Iya. Oke. Sampai sekarang di bengkel yang sama? Di bengkel yang sama. Dan disuruh pindah pun gue enggak. Oh, nggak mau. Gue udah ngeklop sama mekanik gue, udah ngeklop sama guru gue nggak bakal pindah. Padahal guru gue udah nyuruh pindah, tapi gue yang kagak mau. Berarti dari SMP? Dari SMP. Sekarang usia lo? 22 tahun. Nah, dari sekian tahun itu gimana respon dari keluarga lo atau orang terdekat lo tentang pekerjaan lo ini? Gue bisa bilang pekerjaan atau hobi nih? Dikata pekerjaan, dikata hobi juga hobi. Hobi, oke, berarti hobi profesi lah ya. Apa sih respon dari keluarga lo nih lihat? Responnya yang dukung aja sih. Emang hobi gue, emang hidup gue di dunia kayak gituan ya. Dukung aja. Selagi itu positif dan gak negatif, it's okay lah. Nah, itu kan berarti lo tadi bilang kalau ada profesi dan itu sebagai hobi lo juga nih. Itu adalah main profesi lo? Utama profesi lo adalah itu? Enggak, utama gue ngojek sih. Oh, ojek online? Ojek online. Bengkel gue cuma buat sampingan. Kalau ada bongkaran gue bongkar, kalau kagak ada gue ngojek. Nah itu lo ngebongkarnya tuh resmi? Maksudnya bongkar motor resmi? Maksudnya kita nih masyarakat umum tuh bisa bongkar di bengkel lo? Atau lo cuma buat balapan? Enggak. Gua emang bengkel gue emang fokusnya buat servisan sih, nggak ada fokusan buat ke dunia balap. Fokus ke servisan, cuman kalau emang ada yang mau bikin balap ya gue bikinin. Kalau yang dari balap sendiri, lo udah mulai dari kapan? Balap gue mulai dari SMK kelas 2. Oh. Gue udah mulai nyoba-nyoba bikin, nyoba-nyoba ngeracik motor yang nggak jelas bentuk rangkanya. Dan udah ada hasilnya, ya udah. Itu awalnya juga.
awalnya kenapa tertarik buat, kan tadinya lu cuma servis biasa nih, akhirnya lu pindah buat servis atau setting ya istilahnya, untuk setting mobil motor balap tuh apa gitu? Nggak ada niatan sih sebenarnya, karena ada orang datang aja minta dibikinin motor, ya gue coba. Dan akhirnya berhasil, orangnya puas, orangnya seneng, ya udah gue lanjutin. Kalau emang ada yang mau bikin ya gue bikinin. Mau spek kayak gimana pun gue bikinin. Yang penting lu sanggup, lu danain, gue jalanin. Emang kalau lu macet di tengah jalan ya lu jangan nyalain gue. Lu yang bakal gue salahin. Jadi kalau kayak gitu biayanya semua disupportnya sama yang pemilik lah. Sama si joki ini? Iya, si pemilik, bukan si joki. Si joki kan cuma bawa. Kalau misalnya ada apa-apa di jalan? Ada apa-apa di jalan dalam arti apa? Motor servisan atau motor balap? Motor balap. Misalnya gue order nih sama lo. Oke, boy, gue mau A, B, C, D, E, ini semuanya, nih biayanya. Lo jadiin ini motor balap misalnya. Terus ternyata di jalan pas gue pakai ada kesalahan teknis. Yang namanya motor balap kan nggak dipakai harian. Iya, maksud gue pas mau dipakai race. Pas mau dipakai race ya lu datang aja ke gua. Ntar gua anuin lagi, gua benerin lagi. Pasti yang namanya race tuh nggak mungkin langsung hari H langsung keluar tuh nggak mungkin. Pasti di check up dulu. Jadi harus terima beres. Iya. Terima beres. Lu suka kasih note juga nggak ke jokinya? Oke, ini motor sekian, kecepatannya sekian. Lu maksudnya kasih warning gitu buat si jokinya? Enggak sih, gua nggak ngasih warning. Terserah gua. Terserah jokinya, selagi jokinya mampu, selagi jokinya ready ya gas aja. Lu nggak takut? Lu pernah takut nggak? Ada rasa takut? Nih gue setting motor balap nih. Yang make bukan gue, tanggung jawabnya adalah ke orang yang lu dikasih biaya dan si jokinya. Lu ngerasa takut nggak? Tiba-tiba motor lu kenapa-napa di jalan dan membahayakan banyak orang. Takut gimana ya membahayakan orang ya, tergantung di tracknya sih gue mah. Yang namanya balap liaran segala resiko kan ada. Ya gue nggak ada takut-takutnya lah, gue cuma bikin kok, nggak ada sangkut pautnya ke sono. Boy, ada nggak sih jenis atau tipe-tipe motor yang menurut lu paling seneng lu kotak-katik nih? Paling seneng gue kotak-katik, semua motor sih gue seneng gue kotak-katik. Nggak ada gue pilih-pilih motor, semua motor gue anggap sama. Oke. Mau manual, mau matic. Mau manual, mau matic, mau kopling, mau apa, semua gue anggap sama. Lo anggap sama? Ada duitnya nggak sih? Ada duitnya gak sih? Ada lah duit mah. Ada duit, siapa yang gak ada? Ngojek kayak ada duit. Ya kan lu bilang ini pendapatan sampingan. Iya, ya kan cuman duitnya. Buat tambah-tambahan. Berarti apa duitnya juga ya lumayan kah gitu? Ya lumayan sih, cukup lah. Buat kehidupan bangsa 4 bulan 3 bulan mah. Buat sekali ngoprak-aprik? Enggak, berapa banyak motor. Nah kalau misalnya nih gue orang awam nih, tolong dong boy, gue order nih ke lu. Boy tolong dong settingin motor balap gue sampai bener-bener jadi motor balap ready buat dipakai balapan. Gue harus nyiapin berapa duit? Gue nggak pernah borong sih ya, nggak pernah matokin duit, nggak pernah maksain harus berapa duit, gue nggak pernah. Mending lu sendiri yang belanja, gue yang masang. Gue Ngerinya kenapa? Ngerinya satu kemahalan, yang kedua kemurahan. Kalau kemahalan orang kapok sama gue, kalau kemurahan gue amsyong, gue yang nombok. Mending lu belanja sendiri, lu bayar jasa gue, selesai kehidupan. Oh gitu. Nah dari yang pernah lu pegang nih, lu pernah tahu dia order sampai habis berapa rupiah gitu sampai akhirnya motornya jadi di lo? Ada waktu itu motor Shogun kalau nggak salah deh. Motor Shogun habis 17 buat bikin motor drag doang. 17 buat dipakai balap? Iya, belum full ya. Belum full? Belum 100%. Belum 100%? Belum, baru 70-80 lah. Nah itu apa aja sih yang bikin mahal? Macem-macem sih harganya ya. Yang bisa. Paling bombastis berarti? Paling yang mahal kayak CDI, karbu, knalpot, rasio tuh mahal-mahal semua itu. Mahal semua. Itu harganya berapa dari range-nya? Jutaan lah, jutaan. Ada yang dari 1 juta sampai belasan juta tuh ada. Ada. Tergantung. Pernah lo pegang juga? Pernah gue pegang sih, pernah sih ya. Kayak CDI harga 2,5 juta, 3 juta. Buset grogi megang begituan. Ngeri rusak doang gak bisa ganti. Nah bener, jangan-jangan juga harga jasa lu sama harga spare partnya mahalan harga spare part. Iya, yakin sumpah gak bohong. Mahalan spare part daripada jasa gue. Lo tuh dibayar harian atau per proyekan selesai sih? Per proyekan selesai kalau gue mintanya. Kalau harian ampek dia ngikutin gue. Itu motor berbulan-bulan sama gue. Ya awalnya Shogun tuh kalau nggak salah 4 bulan apa berapa bulan sama gue. Jadi lu per proyekan, misalnya kalau ini proyek nih kelarnya sebulan, ya lo bayar gue setelah sebulan nih motor selesai. Iya. Ya motor jadi, motor keluar dari bengkel, ya lu bayar gue. Baru. Gitu jadi, aja.
ongkos makan, ongkos ngopi, Gua. ngerokok itu sendiri. Ongkos gua. Kayak gitu untung gak sih? Dikata untung sih ya untung, Maksudnya dikata lu- rugi ya rugi. Gimana Ruginya gua makan sendiri kalau kagak ada bosnya. tuh? Untungnya kalau ada bosnya gua makan dibayarin, motor keluar ya gua dapet duit. Untungnya situ doang. Nah, selama lo sudah sekian tahun ya, udah di dunia bengkel ini nih, pasti ada dong pengalaman-pengalaman yang paling gak lo lupain lah, atau pengalaman unik atau pengalaman paling buruk yang pernah lo rasain, atau mungkin pengalaman yang paling menyenangkan, tiba-tiba dapet duit gede banget atau ada orderan aneh-aneh, itu ada nggak sih boy? Ada sih banyak sih namanya Banyak. bengkel. Dari pengalaman gue paling buruk tuh mesin kagak jelas suaranya. Udah Mesin gak jelas suaranya? Iya. Itu kenapa tuh biasanya? ada yang salah kayaknya mah. Udah gua ganti ini masih bunyi, gua ganti itu masih bunyi, ganti ono masih bunyi. Udah gua udah pengen nyerah, udah pengen gua serahin ke orang lain. Cuman yang punya tetap kekeh, maunya gua yang megang. Gua puyeng. Dan terakhir gue minta sama dia nih, gue terakhir gue standarin 0, gue ganti boring segala macem, akhirnya normal. Akhirnya normal. Itu doang tuh pengalaman paling. Itu ngotak-ngatik maksudnya, aduh Iya. kenapa nih gitu. Udah sampai puyeng, sampai frustasi, sampai pengen gila kali gue itu. Itu berapa lama emang? Seminggu apa berapa lama tuh gue lupa. Seminggu kalau nggak salah deh. Seminggu. Ngerjain satu motor. Satu motor seminggu. Itu mesinnya kenapa bu akhirnya? Nggak taunya boringannya miring. Boringan doang miring, sampai puyeng pala gue. Pengen gue jedodin tembok we. Nah tadi kan lo ceritain soal pengalaman-pengalaman lo yang buruk lah, yang keselin banget nih, jadi ngerusakin apa? Jadi mesinnya tuh jadi lama banget, lo harus ngerjain sampai semingguan. Nah, tapi lo pasti dong punya selama ini pengalaman-pengalaman yang menurut lo berkesan banget nih. Kira-kira dari lo sendiri apaan boy? Kayak pengalaman? Kesan gimana nih maksudnya? Nggak Ya pengalaman baik lah, atau pengalaman berkesan, atau lo pernah, lo ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang kayak gitu? Ada sih pengalaman berkesan mah. Dari gua mulai diajak main road race, mulai megang motor-motor balap, dan itu beda bengkel ya. Bukan bengkel gua, ada satu bengkel yang pernah ngajak dan dia kenal sama guru gua, dan guru gua pun waktu itu lagi nggak bisa ngebantuin dia, dan gua lah yang dipanggil ke sono. Gua lah yang dipanggil ke sono buat ngebantuin dia karena kalau nggak salah seminggu lagi tuh mau race. Seminggu lagi mau ada event di Sentul, G4 event kalau nggak salah. Itu gue dipanggil ke sono buat megang motor dia, buat ngegarap. Motor dia nggak ngegarap sih sebenarnya, cuma bantuin doang, kayak bongkar ini, bongkar itu, bongkar ono segala macem. Akhirnya pas hari H, gue ngikut lah ke sana, Sentul, sama tim-tim nonton doang, tim-tim sibuk lah segala macem. Lu di balik layar lah. Balik layar gue nonton segala macem. Udah kelar gitu, ya gue balik. Akhirnya gue bawa pulang piala deh kalau nggak salah, juara 1 sama 3 apa Di motor yang lo pegang itu. di motor yang gue pegang itu. Nah, lu sempat punya keinginan nggak buat beneran nih gue profesional deh buat di bengkel yang kayak gitu, gitu, Ya. jadi resmi gitu, mekanik resmi, Pengen. profesional. Pengen, cuma emang bosnya aja nggak ada. Bosnya aja yang nggak tahu kemana. Nih boy, kalau gue bikin skenario nih boy, misalnya gue ini anak baru di dunia balapan motor nih. Terus gue punya motor dan gue minta tolong lo buat tolong dong jadiin motor gue ini jadi motor siap balap nih. Itu lu mau kerjain? Mau gue kerjain. Kerjain lu Iya. minta semua apa spesifikasinya dan lain sebagainya sesuai Iya, orderan. sesuai orderan lu, kemauan lu, keinginan lu, motor spek kayak gimana, ya gue kerjain. Kerjain. Ada duit. Yang penting duitnya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya gue ini adalah orang-orang baru nih, anak-anak kecil nih, anak-anak yang baru mulai ke dunia, terjun ke dunia balap liar ini, pendapat lo tentang gue ini apa nih, orang-orang kayak gue ini? Kalau buat bikin motor balap gue bikinin, cuma kalau buat lu ngikut balap liar, gue sih mending jangan. Mending lu main resmi aja sekalian. Yang resmi. Iya, soalnya kalau main balap liar resikonya ampun-ampun, gede banget. Kalau dari lo sendiri lo punya pengalaman nggak? Atau mungkin lo pernah jatuh kah? Coba-coba pas lagi setting, atau mungkin ada temen lo mungkin yang emang pernah kejadian kecelakaan gitu? Temen gue dulu, nggak temen gue sih ya, orang bengkel juga ada, almarhum si A lah pokoknya, meninggal di PI. Kalau emang anak balap liar tau lah itu dia meninggalnya kenapa, meninggalnya di mana, tau lah pokoknya kejadiannya di PI. PI itu Pondok Indah ya? Pondok Indah, lagi main liaran tuh, lagi balap, nggak ada safety-safety-nya sama sekali, helm nggak pakai, pelindung sikut nggak pakai, pokoknya semua polosan.
Itu dia ditabrak. Dengernya sih ditabrak. Kepala belakang kebentur pohon palem, motor mental. Dari situ lu shock terapi. Iya. Lu kaget dan lu benar-benar Total berhenti, gua nggak bawa motor. Berarti lu sebenarnya dulu pernah coba bawa ya? Pernah bawa coba. Motor, nggak motor pribadi sih, motor bengkel juga sih sebenarnya. Diajak main dulu mah, diajak taruhan, yang bawa nggak ada, yang nyeting nggak ada, yang mau yang punya motor juga nggak mau bawa. Akhirnya gua ada yang bawa. Emang gua yang tahu karakter tuh mesin kan, tahu yang karakter tuh motor, ya udah gue yang bawa akhirnya. Nah di situ gua kata temen gua sih ya, hampir-hampiran pengen jatuh. Elunya juga? Iya, soalnya footstep gue injekan kaki gue di atas eskalator busway. Oke. Nah di situ nggak lama sih gue, kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali gue nyoba liaran, bener-bener nyoba liaran. Itu tuh bener-bener main ya maksud gue ya, bukan cuma nyeting ya, iya, bener-bener ikutan main duit. Main duit. Nah di situ udah pas kejadian si almarhum ini, total gue berhenti, nggak mau gue bawa. Cuma kalau gue nyeting gue masih mau. Kalau gue buat liaran, buat bawa motor, gue udah nggak mau. Karena resikonya tinggi. Mending mending resmi sekalian. Kalau resmi kan safety semua, pakai helm, pakai sepatu. Biar kata pelindung sikut, mau ada mau kagak yang penting helm. Jadi buat anak-anak yang baru mulai ini, yang masih coba-coba atau kalau mau mendingan resmi sekali. Resmi ya, jangan dah, gue mau bilangin jangan. Nah ini untuk menutup sesi wawancara sama lo nih Boy, ada nggak sih harapan yang pengen banget lo sampein ke pemerintah tentang dunia balapan ini? Kalau buat pemerintah ada sih. Buat pemerintah tolong banget ini mah. Sediain wadah buat balapan, buat orang-orang yang emang hobinya di balap, emang nyari duitnya di balap, emang senangnya di balap, tolonglah adain wadahnya. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pun gue yakin mereka mau. Bahkan bayar pun mereka juga bakalan mau. Kayak gimana pun mereka tuh butuh wadah. Nggak butuh buat dipandang sebelah mata, dianggap buruk, dikejar-kejar polisi segala macam. Nah kalau harapan lo kepada masyarakat luas nih tentang profesi lo, kan profesi lo nih kan sebagai mekanik nih, ada nggak sih yang pengen lo sampaikan kepada masyarakat luas tentang profesi lo nih? Profesi lo mekanik nih gue nih gitu. Tolong hargain jasa mekanik lu. Mau kayak gimana pun jangan cuma ngomong di bawah enak, di atas kurang. Tolong hargain. Mereka juga bakalan berusaha semaksimal mungkin buat bikin motor lu enak. Gak cuma semena-mena, puyeng ya puyeng dipikirin. Enak ya enak rame-rame bareng-bareng. Jangan cuma enak ngomong doang ABCD, basa-basinya kagak ada. Gue pengen timpuk gue ya pakai kunci. Tapi lu senang di dunia mekanik ini? Seneng. Motor apa gue mau gue kerjain buat nambah-nambahin ilmu gue aja. Orang-orang masih pada udah pakai komputer, udah pakai laptop segala macem, gue mau manual. Hasilnya insya Allah sama, insya Allah ya kagak janji ini sama gue. Biasanya orderannya ke dia banyak nih. Semoga datang gue ya datang. Ke Grogol ya. Kalau buat ada anak-anak nih, misalnya dia punya skill, gimana sih caranya biar gue bisa jadi mekanik yang beneran punya teori, punya praktek segala macam selain sekolah? Ada SMK mekanik kan ya? Ada SMK. Ada sekolah mekanik. Sekolah ada. mekanik gitu. Di daerah Sentul tuh ada khusus mekanik, diajarin sampai bisa, diajarin sampai jago. Cuma kan setiap tahun makin ke depan teknologi motor makin baru. Masih lu mau stuck di situ aja gitu. Kalau lu cuma ngandelin belajar tanpa harus lu gali sendiri, lu nggak bakal dapat motor makin ke depan. Jadi bagaimana pinter-pinternya lo buat cepat belajar lagi. Kalau mau otodidak, kalau mau belajar, paranin lah mekanik, jangan segan-segan. Mekanik pasti mau kok, nggak ada yang namanya mekanik pelit ilmu tuh nggak ada. Semua mekanik tuh bahaya ilmunya. Buat apa juga sih ilmu ditahan-tahan? Nggak ada penerusnya kalau kata meninggal. Mending diumbar buat orang. Hai, sekarang kita akan masuk ke segmen quick question. Jadi gue akan melontarkan beberapa pertanyaan untuk narasumber di sini Amboy untuk pilih prefernya ke jawaban-jawabannya apa. Oke, kita mulai. Amboy udah siap? Siap. Udah siap ya? Oke, pertanyaan pertama. Motor matic atau motor manual? Manual. Oke. Yang kedua, bengkel resmi atau bengkel pinggiran? Resmi. Bengkel resmi. Bengkel resmi jawabannya. Ya. Bengkel resmi. Oke, ketiga ya. Ngojek atau mekanik?
Ngojek. Oke. Pertanyaan keempat. Motor baru atau pacar baru? Motor baru. Motor baru? Iya. Nggak mau pacar baru? Nggak pengen. Oke, yang kelima. Ngotak-ngatik motor sendiri atau kerja buat resmi? Ngotak-ngatik motor sendiri. Ngotak-ngatik motor sendiri. Oke, terakhir ya. Punya duit sedikit tapi tetap jadi mekanik atau punya duit banyak tapi keluar jadi mekanik? Punya duit sedikit lah jadi mekanik. Nggak mau punya duit banyak, tetap aja jadi Iya. mekanik. Oke guys, itu aja pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarin ke narasumber. Thank you banget Amboy Oke. udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di sini. So, thank you. Setelah kami berbicara dengan kedua pihak yang menggeluti kehidupan rek bike, kami dapat menyimpulkan bahwa bagi mereka hal ini bukan hanya sekedar hobi, Paranin lah mekanik, jangan segan-segan. Mekanik melainkan pasti mau. Nggak ada yang profesi namanya yang mekanik mereka itu. cintai. Semua mekanik tuh bahaya ilmu. Melihat dari harapan mereka terhadap pemerintah, dibutuhkan aksi yang nyata untuk lebih mewadahi profesi mereka. Kami juga belajar untuk tidak cepat menilai suatu hal yang seringkali dinilai negatif oleh masyarakat. Melainkan, kita harus membuka kedua mata dan telinga dan mendengarkan cerita dari sisi mereka.